Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita bertemu semuanya secara apa ini? Daring ya. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial langkah-langkah menggambar rumah sederhana satu lantai ukuran 6 meter kali 12 meter dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Oke, pastikan kita duduk nyaman, siapkan juga kopi jika dibutuhkan atau camilan, dan yang penting perangkatnya juga disiapkan. Kita menggunakan SketchUp. Saya mencoba menggunakan SketchUp 2025. Ya, oke. Nah, ini saya akan menggunakan template-nya milimeter, architectural template. Nah, kita siapkan juga sketsa gambarnya. Nah, sketsa gambarnya nanti kira-kira adalah seperti ini. Nah, ini. Baik. Nah, ini tampilan SketchUp 2025-nya. Contoh gambarnya tadi kita copy ke SketchUp dengan cara ditarik ya, di drag ke SketchUp. Lihat dari atas kira-kira seperti ini. Apakah terlihat? Ya, terlihat ya. Oke. Nah, di sini dia secara umum kalau kita baca di mana? Di gambarnya aja ya. Di JPEG-nya aja. Ini denahnya adalah 6 meter kali 12 meter, atau bisa dikatakan ukuran dinding luar sampai dinding luar pada sisi lebarnya itu 6150 mm, dan panjangnya dari dinding luar sampai dinding terluar itu adalah 12.150 mm. Nah, ada beberapa ruangan pertama di atas kanan itu dia ada ruangan ukuran 3 meter kali 3 meter, di sini 3 meter kali 3,5 meter. Ini katakanlah kamar mandi, ini 1,5 meter kali 1,8 meter. Di sini ada ruangan lagi kamar ya, itu 3 meter kali 3 meter. Di sini ruang tamu dan ruang keluarga itu 3,9 meter kali 3 meter. Baik, karena secara umum ukuran luarnya itu adalah 6150 kali 12150, maka kita akan menggambarnya seperti ini. Nah, ya, kita menggunakan rectangle atau R. Nah, kita mulai dari titik pangkal koordinat ini ya, pangkal biru, merah, dan hijau, atau di titik 0,0,0. Kita klik di titik pangkal tadi, kemudian kita ketikkan. Nah, di sini tertulis ya, di sini tertulis pemisahnya, pemisah angka pertama dengan angka yang kedua, gitu kan? Itu adalah titik koma. Berarti saya menggunakan pemisahnya juga titik dan koma. Berapa? 6150 titik koma 12150. Ini tertulis di sebelah kiri bawah ini. Nah, ini ukurannya. Setelah itu kita bikin ketebalan dindingnya dengan mengoffset ke dalam sebesar 150. Nah, ini bentuk dasar dindingnya. Setelah itu dinding yang bagian kanan ini kita copy ke kiri sebesar 3000 meter. Nah, kalau kita ingat tadi di bagian ya ini belakang ya, belakang kiri itu ada ruangan ukurannya adalah 3000. Ini kita copy ke depan 3000. Sedangkan yang bagian ini kita lihat berapa tadi? 3500. Nah, ini kita copy 3500. Setelah itu untuk kamar mandi tadi kita copy 1500. Nah, pastikan kali ini kan miring. Nah, pastikan dia berwarna hijau, atau berwarna hijau itu artinya adalah sejajar dengan sumbu hijau ini. Nah, gitu kan. Ini kita tarik ke depan, ketik 1500. Setelah itu ada apa lagi nih? Ada kamar 3 meter. Ini kita copy lagi 3000 meter. Nah, berikutnya kita coba bergeser ke sebelah kiri. Nah, di sini ada ruangan yang besar, itu jaraknya
3.900. Oke, berarti dinding yang ini hati-hati memilihnya. Ini kita pilih, kemudian kita copy ke depan 3.900. Nah, kira-kira bentuk dasarnya adalah seperti ini. Ada yang kurang? Oke, ini ada dinding ya. Ini mungkin dimaksudkan merupakan pagar ya. Pagar atau ya, ini kita copy aja lah 1150. Nah, ini dinding ini kita tambahin lagi. Dinding ini, yang depan garis kecil ini kita copy ke depan 1150. Oke, itu kita coba nih bersihkan. Oh ya, di sini tadi ada kamar mandi, ukurannya 1800. Nah, setelah itu garis-garis yang sekiranya tidak terpakai boleh dihapus. Misalnya di pertemuan ini, di pertemuan dinding, cara menghapusnya adalah dengan menggunakan icon eraser. Nah, ini kita hapus. Tenang, perlahan. Jika kurang jelas di zoom, kalau tampilannya kurang jelas di zoom sampai mendekati objek yang akan kita otak-atik gitu, kira-kira seperti itu. Nah, prinsipnya di dalam SketchUp ini ketika kita menggambar kok gambarnya itu terlalu panjang, berarti kita pendekkan gitu. Kalau terlalu pendek kita panjangkan. Nah, kira-kira ini, nah ini kurang, kita tambahi dengan rectangle boleh, pakai line juga boleh. Nah, kira-kira bentuk dasarnya denahnya seperti ini. Nah, ini kita anggap sebagai mungkin ini bekal atau calon taman gitu ya, sedangkan ini karpet, kira-kira kayak gitu. Berarti garis yang dalam ini kita hapus. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita push nih yang dinding ini, dinding bangunan utamanya kita push ke atas dengan anggapan tinggi dindingnya adalah 3.600 mm atau 3,6 meter, 3.600. Nah, ini bentuk dasarnya itu sudah jadi kayak gini. Nah, berikutnya setelah dinding ini jadi, kita coba si dinding ini kita aplikasikan warna. Walaupun sebenarnya boleh sih memberikan warnanya di belakang, tapi pada tahapan kali ini saya akan mencoba mewarnai dinding gitu kan, atau nanti aja lah ya, dindingnya kita warnanya nanti aja. Ini kita hapusnya nanti. Nah, sekarang di setiap ruang itu perlu adanya akses dari ruang 1 ke ruang kedua, ke ruangan ketiga, ke ruang keempat, dan seterusnya. Itu diperlukan akses. Akses yang digunakan adalah pintu gitu. Ya, ini kita bikin grup dulu. Ya, ini kita make group dulu. Kita pilih, klik kanan, make group. Nah, ini salah satu cara gitu kan. Kenapa dibuat make group? Supaya ketika nanti kita menambahkan objek di dalam dinding itu, dinding yang sudah terbuat, dinding yang sudah terbentuk itu tidak ikut terotak-atik, tidak ikut terbongkar. Nah, sekarang akses pertama kita mulai dari depan gitu kan. Kita mulai dari depan. Apa aksesnya? Adalah pintu. Ini anggapannya adalah ruang tamu. Nah, pintu ruang tamu itu dia ukuran bersihnya paling tidak adalah lebarnya itu 900, itu minimal ya, karena sebagai akses utama itu digunakan untuk masuk satu orang, bisa 2 orang. Kalau 2 orang ya nanti gantian, kadang-kadang membawa barang, tas, kemudian untuk memasukkan perabot, sehingga itu minimal 900. Nah, kali ini saya akan menggunakan lebar bersihnya itu adalah 1 meter,
sehingga lebar luarnya 1 meter ditambah 6 cm kiri 6 cm kanan, sehingga totalnya adalah 1120. Nah, ini kita ketikkan angkanya adalah, kita coba ini ya, 1120 titik koma 2500. Jadinya ini, berarti saya balik angkanya 2500 titik koma 1200, 1120. Nah, ini adalah bentuk dasar. Ini adalah bentuk dasar si pintunya. Coba rectangle 2500,1120. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk dasar. Ini kita coba bawa keluar. Ini kita push 120 sesuai ketebalan kusen kayunya. Setelah itu ini garis bawah ini kita copy ke atas 2100. Ini kita offset 60. Ini kita offset 60. Ini kita pepetkan ke atas. Yang ini kita pepetkan ke bawah. Dan garis yang tidak terpakai kita hapus. Ini bentuk kusennya, gitu kan. Setelah itu ini kita offset keluar 10. Ini juga kita offset keluar 10. Dan garis yang tidak terpakai kita hapus. Garis yang tidak terpakai kita hapus. Setelah ini kita push ke sana 120 sehingga berlubang. Yang atas juga iya 120 sehingga berlubang. Sedangkan yang ini kecil atau sempit ini kita push 30. Ini digunakan sebagai sponom. Nah, ini jadi kusennya. Sekarang kita aplikasikan material kayu. Di mana material kayu? Di sini paint bucket. Kita cari di material. Di sini ada materialnya kita pakai wood. Nah, woodnya ada plywood, wood floor, wood plank, wood veneer. Kita pakai, saya mencoba wood plank. Nah, setelah itu kita klik kanan pada objek, habis itu make group. Baru kemudian kita bikin satu-satu nih daun pintunya. Daun pintunya kita bikin dengan cara ngeblend. Ngeblend itu kita menjiplak rectangle pada sisi yang kita tentukan. Nah, ini kita bawa keluar, kemudian kita push 30, kita aplikasikan kayu. Dan setelah itu kita bikin pola daun pintunya. Nah, ini yang bawah kita move ke atas, pastikan dia on blue axis. Nah, setelah ini kita coba offset 20. Habis itu ini kita bagi menjadi 6 bagian yang sama panjang. Klik kanan, divide, ketik 6. Setelah itu garis yang atas ini kita copy dengan menggunakan perintah copy ya, copy. Yang dipilih adalah garisnya, kita copy. Nah, cari sampai ketemu endpoint, klik lagi, endpoint, klik lagi, ketemu endpoint, klik lagi, bawa ke bawah ketemu endpoint, klik lagi, di bawah ke bawah endpoint. Nah, kemudian garis yang ada di tengah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih sehingga berwarna biru dengan menggunakan select ya, dan kontrol. Nah, ini kita pindahkan ke atas, move ya, sebesar 10, dan kita copy ke bawah sebesar 20. Kemudian garis yang penghubung ini kita hapus. Ini tekstur kayunya sudah mulai kelihatan. Saya menggunakan SketchUp 2025. Sebelumnya saya menggunakan 2016. Cukup kelihatan bedanya. Kalau yang 2016 tidak begitu terlihat teksturnya. Nah, setelah ini karena kita menghendaki
pola daun pintu ini antara bagian depan dan belakang itu sama, maka gambar ini kita copy ke belakang ya, dengan bantuan tombol CTRL. Copy ya, copy. Ini kita klik titik acuan di sini dan klik titik belakangnya. Nah, jadinya seperti ini. Baru kita aplikasikan kayu. Nah, setelah itu pada bagian yang sempit ini kita push ke dalam sebesar 5 mm. Bagian depan juga ya, sebesar 5 mm. Setelah itu kita pilih nih objek ini, kemudian klik kanan pada objek, make group. Baru kita pasang, atau mau diputar dulu juga boleh pakai rotate. Nah, ngerotate-nya dia pastikan dia berwarna biru karena ini pintu. Ini kita lihat dulu. Oke, dibuka keluar aja nggak apa-apa. 98. Kita move. Nah, move di sudut sini. Setelah itu kita bikin apa ini bagian atas nih? Ventilasi. Ventilasinya mirip seperti jendela. Nah, jendela ini kita bawa keluar. Ini kita push 30. Kemudian kita aplikasikan kayu. Kemudian kita offset 120, terlalu besar, 60 berarti 60. Setelah itu yang bagian kotakan tengah ini kita copy ke luar, kemudian kita aplikasikan kaca atau glassnya yang glass mirror, glass safety, yang glass basic ya, saya menggunakan glass basic. Setelah itu kita bawa ke tebalan dengan menggunakan push sebesar 5 mm. Nah, setelah jadi kita group si kaca itu, dan kotakan yang tengah ini kita lubang juga. Ini frame kacanya kita make group. Setelah itu kacanya kita pasang mepet di sini, ini berarti rata gitu ya, rata. Nah, karena rata ini saya buat pindah ke belakang 15 mm. Kemudian material kaca dan frame-nya kita group. Setelah itu kita pasang. Nah, kayak gitu. Gimana kalau ini mau kita buka? Kita pakai rotate. Nah, cari yang warna apa ya? Nah, ini di sini ya, warna merah berarti. Kita sentuh di ujung ini, ujung posisi angle-nya kita sentuh, kemudian kita tarik perlahan. Jadi tanpa diklik dulu ya, kita sentuh, tarik perlahan ke kanan sampai ketemu ujung. Nah, geser sedikit sehingga dia muncul suatu lingkaran merah. Nah, di situ kita klik, kemudian kita tarik ke atas, dan setelah itu kita putar sesuai dengan kebutuhan kita perputarannya. Misalnya saya putar 20 derajat. Nah, segini. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita buat ketiga objek ini, kusen, daun pintu, dan bovennya kita jadikan grup. Nah, setelah itu baru kita pasang di dinding. Iya, seperti ini. Setelah itu ini kita delete yang supaya dindingnya berlubang, maka kita masuk ke dalam grup. Nah, dindingnya kita pilih sehingga dia muncul titik-titik kayak gitu. Kemudian kita ciplak rectangle-nya. Hati-hati, pastikan tepat gitu kan, dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah atau sebaliknya. Kemudian kita push sebesar 150 sehingga dia berlubang. Nah, ini kita dorong ke dalam, dan kita dorong ke dalam sebesar 15 mili. Oke, ini jadi pintunya. Nah, setelah itu kita akan menggambar jendelanya. Nah, di sini ada jendela. Caranya adalah kita bikin garis bantu dulu.
Ini garis bantunya. Kita mulai dari sini, dari ujung kiri atas pintu sampai ke ujung, dan ini dikurangi ya, dikurangi 15 cm. Kira-kira seperti ini. Setelah itu, misal nih kita menghendaki si jendela itu, jendela ruang tamu itu tingginya adalah 40 cm atau 400 mm di atas permukaan lantai. Berarti garis yang paling bawah tadi kita copy ke atas 400. Nah, ini. Setelah itu, nah ini sisi atas ini dia merupakan sisi atas si jendela. Berikutnya kita tentukan berapa sih lebar jendelanya. Misalnya kita menghendaki lebar jendelanya adalah 1000, berarti mulai dari titik tengah ini kita bikin garis ke kiri sebesar 500. Dari titik tengah lagi kita bikin garis ke kanan 500. Baru setelah itu dari ujung garis tadi kita bikin garis ke atas. Nah, ini dia. Nah, supaya enak kita jiplak lagi. Mulai dari ini. Mulai dari ujung ini. Ujung ini kita tarik ke kiri, tarik ke depan, tarik ke sini. Nah, ini kita bawa ke luar untuk digambar di luar. Oke. Ini kita bikin ketebalannya 120 dan juga 120. Setelah itu bagian ini kita hapus supaya tidak terjadi gangguan nanti. Nah, kita move ke bawah dulu sedikit. Dia miring ke bawah 10. Nah, setelah itu baru kita offset yang atas. Ini berapa? 60 meter. Ini kita bagi 2 ke bawah. Ini juga iya ya. Nah, bagian yang bawah ini juga kita offset. Sebesar 60. Yang bawah ini kita geser ke atas, kita move. Nah, setelah itu garis yang tidak terpakai kita hapus. Di situ kita bikin garis mulai dari tengah-tengah sampai ke tengah-tengah bawah. Setelah itu ini kita buat ketebalan kusen, kita move ke kanan 30, kemudian baru kita copy ke kiri on face 60. Nah, garis pertemuannya silahkan dihapus. Ini cara-cara dasar ya. Oke, setelah ini yang bagian kotak-kotak ini kita offset keluar dan berapa? 10. Ini juga iya. Sebelah kanan kita offset keluar 10. Ini jendelanya kita offset keluar 10. Jendela kita offset keluar 10 gitu kan. mestinya bagian kanan itu sama dengan bagian kiri, mestinya kayak gitu, sehingga kita nanti bikinnya cukup satu saja, kemudian kita copy. Ini kita push 120, kita push 120, push 120, push 120. Yang sisi sempit, bagian sempit kita push ke belakang 30, push ke belakang 30, ini push ke belakang 30, juga ya push ke belakang 30. Nah, ini sudah terbentuk kusennya. Baru kita aplikasikan materialnya. Nah, klik kanan pada objek make group. Kita bikin daun jendela dan daun ventilasinya. Kita bikin daun ventilasi dulu. Jiplak menggunakan rectangle. Kemudian yang atas kita jiplak juga dengan menggunakan rectangle. Oke, ini kita copy keduanya atau kita move gak apa-apa keluar, kemudian kita push 30, aplikasikan material wood,
kita fokus ke bawah dulu, kita offset 60, juga kita offset 60, kita offset lagi 10 keluar. Ini yang sorry, ini tidak perlu, berarti ini kotak yang dalam kita move dibantu dengan kontrol sehingga jadilah segi 4 tersebut. Nah, kita pilih glass. Nah glassnya ya, glass basic, glass mirror, glass safety, glass sky reflection. Seperti apa? Sky reflection, sky reflection, kira-kira kayak gitu ya. Terus kita coba nih, kita buat ketebalannya 5. Ternyata tidak 5 kita pilih, hati memilihnya, kita pilih glass. Oke, setelah itu klik kanan make group. Nah yang ini kotak tengah ini kita push ke belakang sampai dia berlubang atau kita ketik 30. Nah ini kita pilih, klik kanan make group, kacanya kita pasang. Setelah itu kita move ke belakang 15. Yang bolong. Oke, kalau tidak ada kita jadikan grup, dan setelah itu kita pasang. Nah kita pasang di sini, kita pasang juga di sebelah kanan. Setelah itu kita make group, klik kanan make group. Setelah itu kita pasang di dinding. Nah di dinding, dan setelah itu dindingnya kita klik double supaya kita bisa masuk ke dalam grup. Lalu kita rencana melubangi tembok. Nah, setelah itu kita dorong 150. Nah ini baru garis bantunya ini tadi, kita delete. Karena ini tadi sudah ada sponnya, berarti jendelanya juga kita geser ke belakang sebesar 15. Nah ini jadi pintu dan jendela. Setelah itu kita coba copy nih besarnya. Nah di sini pada bagian ruangan ini jendelanya yang ditentukan adalah 50 cm, lebarnya 50 cm, berarti 500, kemudian kita copy ke atas 2500, ini juga kita copy ke atas 1200. Kita bikin rectangle. Kurang besar nggak? Kalau kurang besar kita misalnya tambah 300. Terus ini kita turunkan 400. Nah ini adalah bekal jendelanya. Kita copy keluar, kita bikin, kita coba nih ukur berapa tadi, ukuran dari ini sampai ke atas berapa, 390, berarti 400. Ini kita push dulu, bikin ketebalan 120, terus garisnya kita bawa ke bawah 400. Di situ kita offset 60, kita offset 60. Ini kita pindah ke atas. Oke, garis yang tidak terpakai boleh dihapus
Setelah itu ini kita offset keluar 10 sebagai calon sponsor 10. Nah, setelah itu kita push buat lubang 120, kita push juga 120, area sempit kita push 30, area sempit kita push 30. Materialnya kayu, berarti kita pilih wood. Ding dong. Nah, jangan lupa setiap saat kita simpen. Nah, ini kebetulan nih contoh kasusnya saya masih tertulis untitled, berarti saya simpan. Oke, saya simpan di folder yang saya inginkan. Misalnya di sini tutorial rumah sederhana. Oke, nah ini jadi kusen jendelanya, jendela 2 berarti. Kemudian kita bikin, kita ciplak ya, untuk membuat daun jendela dan woven. Nah, segi 4 putih ini kita bawa keluar dengan move. Ini kita pilih, kemudian klik kanan make group. Ini yang bawah dulu kita push 30, atas kita push 30. Dan ini materialnya kayu semua, jadi kita pilih wood veneer, kita offset 60, kita offset 60, kemudian segi 4 tengahnya kita copy dulu, kita copy, kemudian kita lubang 30, kita lubang 30. Habis itu kita pilih klik kanan make group, kita geser ke kaca, kita cari glass, kemudian kita beri efek ketebalan kaca 5 mili dengan menggunakan push. Kita pilih lagi material kaca, ini sudah transparan, kemudian klik kanan make group, kita pasang. Nah, ini kita geser ke belakang sedikit sejauh, nah pastikan dia berwarna hijau 15. Setelah itu kaca dan frame-nya kita jadikan satu dengan make group. Ini baru kita pasang di kusen cetuk gitu kan. Nah, si jendela tadi dan kusen kita jadikan satu. Setelah itu kita pasang. Kita pasang di sini, dan jadi. Dan langkah berikutnya adalah membolong. Nah, cara membolongnya adalah kita harus masuk ke dalam grup, bukan grup keluarga, tapi grup dinding. Nah, ini kita pilih, gitu kan. Setelah itu titik-titiknya kita push jendelanya 150. Jadilah dia berlubang. Nah, oke. Setelah itu kita move ke dalam berapa? 15. Kenapa 15? Ayo coba cari jawabannya. Oke, ini jadi jendelanya seperti ini. Habis itu kemana lagi? Oke, kita geser ke sini ya. Kita geser ke pintu ini. Nah, pintu ini dia ruang yang tersedia, area yang tersedia untuk pintu itu adalah berapa? Kita ukur 1050. Nah, teman-teman, kita ternyata sudah punya si pintu utama ini, tapi dia lebarnya 1120. Nah, ini kita jadikan bahan aja di sini. Berapa tadi? 1120. Oke, kita coba. Kalau misalnya agak susah untuk menghitung, kita coba fitur di komputer, ada kalkulator, gitu kan. Berapa tadi? Pintu yang sudah ada itu adalah 1120. Tetapi ruangan yang tersedia itu hanya 1050. Berarti
1120 dikurangi 1050 ya, dia kelebihan 70 mm atau 7 cm. Oleh karena itu di sini kita edit nih, kita explode. Nah, ini kita pindah ke sana, kemudian kita putar lagi nih, kita putar dulu berapa tadi, kalau nggak salah 80. Nah, kelebihan 70 gitu kan. Karena kelebihan 70 maka apa ya, maka si kusen, daun pintu, dan daun boven itu juga harus kita kurangi 70 gitu kan. Ini kita rotate dulu. Nah gitu kan, kita mulai dari pengurangan si kusen. Oke, kita masuk dulu ke grup kusen, kita pilih sampai dia siap untuk di-push. Karena kelebihan 70 maka solusinya adalah dikurangi. Kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahi. Cara menguranginya adalah dengan push. Push kita mulai dari bagian dalam dulu. Berapa? 70. Bagian dalam dikurangi 70. Bagian dalam kurangi 70. Bagian dalam kurangi 70. Kita putar orbit keluar di sisi ini. Enggak sama nih. Bagian kanan tebalnya standar, bagian kiri tebalnya tebal banget gitu. Nah, bagian luar ini kita juga push 70. Tuh. Nah, ini jadi kita cek coba. Ini ujung sampai ke ujung berapa? Tuh 1050 sama dengan tadi. Kemudian ini kita masuk ke sini. Daun ya. Nah, ini tadi kayaknya kacanya belum transparan. Belum transparan. Oke. Kalau belum transparan kita coba lagi. Kita ulang lagi. Kita bikin kotakan. Ini kita pindah gitu kan. Kita pindah keluar. Kemudian ini kaca transparan, sudah transparan. Kemudian kita push 5. Transparan belum? Nah, sudah. Kalau sudah ini dipilih. Oh, tadi kelebihan 70 ya. Nah, ini kita dorong 70. Oke, setelah itu kita pilih klik kanan make group. Nah, yang lama kita delete. Kelebihan berapa tadi? 70. Kita masuk ke grup, dalam kurangi 70, keluar kurangi juga 70. Setelah itu kita pasang pada frame nya. Kita pindah ke dalam 15. Oke, ini jadi ini juga iya, kita kurangi berapa? 70. Nah, ini kita urutkan, misalnya dari sini ini kita push. Nah, sebelum kita push kita masuk ke dalam grup dulu. Ini kita push 70, urut nih bawahnya berapa? 70 berapa? 70 juga iya 70. Nah, Anda bisa juga mengetik 70 atau klik di sini, kemudian klik di titik acuannya. Titik acuannya di sini sama. Nah, setelah itu ini kita kurangi 70. Kembali ke area sebaliknya. Nah, ini kita dorong juga ini. 1 70, kemudian klik ya, klik itu modelnya. Setelah itu bagian di sini kita kurangi 70 gitu kan. Ingat disimpan. Oke, setelah itu kita klik di luar, kita move gitu kan. Nah, nih pas ya, pas kan. Kemudian ini juga kita pindah, kita letakkan di sini. Setelah itu 3 objek ini kita buat grup kusen, boven,
daun pintu. Setelah itu kita pasang. Oke, kita pasang. Ada nggak di sini? Nah, ke atas. Saya coba acuannya di kiri bawah. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita pindah ke sini. Oke, setelah itu kita beri lubang pakai rectangle. Kita ciplak. Setelah itu kita lubang dengan menggunakan push 150. Oke, sekarang kita perhatikan gitu kan. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini dia pintunya bukanya ke dalam gitu kan. Tetapi daun apa ini bovennya dia ternyata keluar, berarti ini harus kita perbaiki. Ini kita pindah ya, si boven ini kita pindah keluar, yang daun pintunya tetap gitu kan. Oke, nanti kita coba bawa keluar lagi ini supaya ada terlihat efeknya. Ini daun pintunya kita putar seberapa kayak tadi itu 80. Nah, habis itu kita pasang lagi, kita pasang lagi. Oke, setelah itu untuk daun bovennya kita bawa keluar dulu, kemudian sponangnya ini kita kembalikan. Gimana membalikan? Kita lihat posisinya dari sebelah sini, kemudian kita kembalikan, karena prinsipnya tadi kalau kelebihan dikurangi gitu. Kalau kurang ditambahin. Hapus. Ya, apa seperti ini? Nah, kadang-kadang menjadi aneh ya. Berubah nggak? Oke, ini kalau sudah kayak gini tadi, ini kita offset keluar 10, baru kita lubang 120, yang ini apa 30. Nah, karena materialnya ada beberapa bagian yang tidak kayu, maka kembali kita ke wood, kemudian kita pilih wood veneer. Kita cek bagian belakang. Oke, ternyata bagian belakang ada yang menutupi, berarti kita delete. Oke, setelah itu baru kita pasang. Gimana masangnya? Ini kita pasang seperti tadi. Oke, kita klik di luar. Nah, ternyata sudah jadi grup pintunya P2 ini ya. Kita pasang. Kita pasang pada lubangnya. Kita move ke dalam 15. Oke. Nah, sekarang pintu ini itu ternyata letaknya sama gitu kan. Samanya di mana? Nah, ini kita bawa ke sini. Nah, kan sama kayak gini. Ini berarti perlu kita putar gitu kan. Tapi sebelum kita putar, kita bikin lubang di dindingnya. Oke, kita blend dari sini. Kalau tidak terlihat, berarti ini kita coba move dulu, move ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke dinding, pilih rectangle ini sampai ke ujung. Oke, jadi ini baru kita push 150. Nah, kalau pintu kayak gini kan mengganggu, berarti kita perlu memutarnya ya, kita perlu memutar dengan rotate kan. Nah, seperti ini.
Setelah itu, supaya dindingnya mepet di tembok ini, daun pintunya mepet di tembok ini, maka posisi daun pintunya pun juga perlu kita pindah. Nanti perlu kita pindah, kita rotate dulu. Dia cari on view. Ke sini 10. Supaya apa tadi? Supaya siku. Kita putar lagi ke sini 20, gitu kan. Habis itu kita pasang. Ini kita pasang di sini, kemudian kita klik di luar, jadilah pintu. Nah, kita pasang di sini, kemudian kita geser ke dalam 15. Ini jadi oke. Nah, ini jadi. Setelah itu kita mau bikin itu di sini, gitu kan? Itu di sini berarti saya ngambil yang ini aja. Pintu yang kamar pertama tadi saya copy, kemudian saya putar 180. Perputarannya 180 derajat. Setelah itu saya move, saya ngambil titik acuannya kaki sebelah kanan. Nah, ini pas. Setelah itu kita masuk ke dinding. Setelah dindingnya aktif, kita jiplak membuat rectangle, kemudian bagian pintunya kita dorong menggunakan push sebesar 150. Setelah itu pusingnya kita move ke dalam 15. Nah, ini jadi kita sudah punya 1, 2, 3, 4 pintu dan 2 jendela. Setelah itu kita masuk ke mana? Ayo, kamar mandi. Kamar mandi dia umumnya lebar pintunya itu adalah 70 ya. Kita coba 70. Saya menggunakan pintu yang ini. Kita copy. Habis itu kita putar 90. Nah, 70. Kita menghendaki lebarnya 70. Padahal yang ada 1050. Sehingga kelebihan berapa? 1050 dikurangi 700. Kelebihan 350. Berarti seperti cara yang pertama tadi, kita mengurangi nih bagian pintu-pintu ini, dikurangi berapa? Dikurangi 350, gitu kan. Kita mulai dulu dari pusennya ya, dikurangi 350. Ini pusen kita kurangi 350. Sak juga nih. 350, gitu kan. Ya nggak di sini. 350. Oke. Kita putar pada bagian luar 350, kemudian klik di luar. Oke. Ini juga iya nih, 350. Push, kita dorong 350. Ini 350. 350. Nah, mengingatkan supaya hasilnya lebih efektif, lebih efisien, maka upayakan kalau kita tidak terlalu capek gitu ya, itu kedua tangan kita aktif. Jadi tangan kanan itu memegang mouse, tangan kiri kita mengoperasikan keyboard. Jadinya tangannya tidak terlalu banyak berpindah, karena kalau banyak berpindah nanti ada potensi tidak efektif. Ini sudah bagian depan, bagian luar. Ini juga kita 150. Oke. Nah, ini 350. 350. Setelah itu kita klik di luar, baru kita geser yang ini dia.
350. Nah, apa yang terjadi? Ternyata masih ada kaca. Nah, kacanya pun juga harus kita kurangi. Kita klik dulu, kita push 350. Nah, setelah itu kita klik di luar. Apa yang terjadi ini? Ini mesinnya berapa tadi? Nah, ini kita hitung aja. Ini ada selisih berapa? 54. 54. Kita coba cek ulangi. 350. Kenapa tidak pas? Kita coba diukur nih. Ini tadi berapa? 600, padahal yang dikehendaki 600. Sama ya. Oke, kalau sama berarti 600, berarti kacanya, nah kacanya kurang. Karena kurang berarti perlu ditambah kan. Tambahnya berapa? Ini tinggal sini. Tapi ingat, sedangkan ini cuma 6 gitu kan. Berarti kurang 54. Ini kurang 54. Hapus 54. Nah, oke, setelah itu barulah kita pasang. Kita pasang. Oke. Setelah itu kita klik di luar, baru kita pasang. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam dinding, kita jiplak rectangle. Ini kita push 150. Ini kita delete, kita klik di luar, ini kita pindah, move ke dalam, pastikan sesuai dengan sumbu 15 meter. Oke, ini kita sudah bikin pintu dan jendela. Kira-kira tahap pertama seperti itu dulu. Oke, pintu. Oke. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan mencoba mengatur lantai. Setelah lantai kita masuk ke atap. Kemudian setelah atap kita akan mencoba detailing ornamen interior maupun eksterior, juga landscaping, termasuk juga warnaan cat. Itu insya Allah bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.